Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian yang lalu. Faslun, fasal, wala yusalli fi makbaratin. Tidak boleh sholat di kuburan. Nah, sholat di kuburan juga tidak boleh. Wala yusalli fi makbaratin. Sholat tidak boleh di kuburan. Lima ruya Abu Sa'id Al-Khudri, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Bumi itu semuanya adalah masjid. Maksudnya seluruh tanah di muka bumi ini semuanya adalah tempat sujud. Jadi sujud di mana saja boleh. Sujud di mana saja boleh, karena seluruh tanah di muka bumi ini adalah masjid, tempat sujud. Illal makbarata wal hammama, kecuali kuburan dan kamar mandi. Seluruh tanah di muka bumi ini adalah tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi. Illal makbarah wal hammam. Fa in shalla fi makbaratin, apabila ada orang yang mencoba-coba sholat di kuburan, kalau ada orang yang sholat di kuburan, nudirat, bab orang yang sholat di kuburan ini sudah didiskusikan, sudah dibicarakan sebelumnya oleh musannif, oleh Imam Syirazi bersama kawan-kawannya. Imam Syirazi dengan kawan-kawannya ngumpul, kemudian dalam duduk majelisnya itu membicarakan tentang bagaimana hukumnya sholat di kuburan. Ini sudah didiskusikan. Nah, hasilnya dituangkan di dalam kitab ini. Fa in kanat makbaratun takarrara fihan nabsyu, fa in kanat, apabila makbaratun, kuburan itu, takarrarat, sudah berulang-ulang, fihan nabsu, dalam menggalinya. Kalau kuburan itu sudah berulang-ulang digali oleh orang, artinya sudah banyak orang meninggal di situ. Orang meninggal kan digali kuburannya, kemudian mayatnya dimasukkan ke dalam kuburan, kemudian ditimbun. Sudah ditimbun, baru kita pulang. Besok lagi ada orang meninggal lagi, sebelahnya digali lagi. Begitu digali lagi, si mayat dimasukkan lagi ke dalam kuburan, kemudian tinggal lagi. Sebegitu selanjutnya. Kalau sudah berkali-kali digali kuburan itu, lam tasih sholatuhu, sholatnya tidak sah di situ. Kalau kuburan itu sudah berkali-kali gali oleh orang untuk dimasukkan mayat, maka tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah sholatnya? Li'annahu qad ikhtalata bil ardi as-sadiqil mauta. Li'annahu, karena tanah yang ada di kuburan itu qad ikhtalata. Qad ikhtalata, sungguh telah bercampur bil ardi, dengan tanah-tanah sadiqul mauta. Bil ardi sadiqil mauta, bukan sadiku. Ini namanya man'ud dari bil ardi sadiqil mauta, karena tanah yang ada di situ telah bercampur dengan nanah-nanah atau darah-darah orang meninggal, nanah-nanah mayit. Karena tanahnya itu sudah bercampur dengan najis. Najis dari mana? Najis dari nanah-nanahnya orang meninggal. Kan nanah itu najis, nanah itu. Maka tidak boleh. Kalau kuburan itu sudah berulang-ulang digali, maka sholat di situ tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tanah yang ada di kuburan itu sudah bercampur baur dengan najis, dengan nanah-nanah atau busuknya orang yang sudah meninggal itu, bangkainya, mayatnya. Kalau bangkai kan untuk binatang, kalau orang mayat. Orang-orang itu kalau sudah meninggal kan terus dikubur, di situ nanti akan pecah badannya itu karena di situ ada nanah. Nah, inilah yang sudah bercampur dengan tanah dan itu kemudian najis. Wa in kanat jadidatan, kalau kuburannya, wa in kanat, apabila kuburan itu jadidatan, baru, walam yatakarrar fihan nafsu, dan belum berulang-ulang menggalinya,
Kalau kuburannya baru, belum berulang-ulang menggali kuburan, karohat as-sholatu fiha. Sholat di situ hukumnya hanya makruh. Boleh tapi tidak makruh. Li'annaha mudfinun najasah. Kenapa kok makruh? Karena karena kuburan itu mudfinun najasah, tempat tempat menimbun najis atau tempat menguburkan najis. Jadi najisnya di situ banyak di dalam tanah itu. Di dalam tanah itu banyak najisnya. Wassolatu shahihatun, salatnya sah. Li'annal ladzi basyaras shalah, li'annal ladzi basyara bis sholati tahirun. Karena alladzi basyara, yang berlangsung bis sholati dengan salat, tahirun, suci. Karena tanah yang di atasnya suci, tetapi di bawahnya banyak najisnya. Karena itulah maka hukumnya makruh. Jadi orang yang sholat yang di bawahnya ada najis walaupun di atasnya itu suci, maka hukumnya makruh. Seperti sholat di kuburan. Sholat di kuburan, tanah yang di atas itu suci, misalnya baru digali sekali, kemudian terus dimasukkan mayat di situ, lalu orang sholat di atas kuburan itu. Tanahnya yang di atas suci, tapi yang di bawah najis. Maka orang yang sholat seperti itu hukumnya makruh. Karena apa? Karena di dalamnya itu mudfinun najasah, tempat menguburkan najis. Maka sholatnya sah, tetapi hukumnya makruh. Wa in syakka, kalau ragu-ragu hal nabasyat aula, apakah tanah itu sudah digali atau belum, fafihi kaulani, ada dua pendapat. Kalau ragu-ragu tempat itu, kuburan itu sudah digali oleh orang atau belum, ada dua pendapat. Ahaduhuma la tasihu, salah satu di antara keduanya tidak sah. Kalau ragu seperti itu tidak sah. Kenapa kok tidak sah sholatnya? Li'anal asla baqaul fardi fi dhimmatihi. Karena asalnya itu namanya kuburan najis gitu. Asalnya najis. Bahwa yasuku fil iskoti. Dia kemudian ragu gugurnya najis ini. Artinya najisnya itu dia lebih yakin daripada sucinya. Maka itu yang dikatakan al yakinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu tidak akan gugur dengan keraguan. Kalau yakin di situ najis, maka tidak boleh. Dan orang yang ragu-ragu kemudian menganalisa asli kuburan itu adalah berulang-ulang menggalinya. Kalau berulang-ulang menggalinya, berarti hukumnya di situ najis. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan darah-darah manusia. La yaskutu bisaki, tidak gugur dengan keraguan tadi. Apa yang tidak gugur dengan keraguan? Yakin kalau kuburan itu aslinya adalah berulang-ulang digali, maka berarti kuburan itu adalah najis. Maka tidak boleh sholat di situ. Wasani, pendapat kedua, la tasihu. Tasihu, pendapat yang kedua, tasihu. Li'anal asla taharatul ardi, karena asli tanah itu adalah suci. Fala yahkumu binajasatiha bisyaki, maka tidak boleh dihukumi dengan najis karena keraguan. Jadi kalau kuburan itu diragukan apakah ini sudah berulang-ulang dikuburkan atau baru pertama sekali dikuburkan, itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, sholat di situ tidak sah. Kenapa? Karena asalnya kuburan itu berulang-ulang digali. Kalau yakin dia kuburan itu adalah berulang-ulang digali, maka keraguan dia tentang sucinya, ini ragu, jangan-jangan ini suci, ragunya gugur, tidak diterima. Kenapa? Karena yakin aslinya adalah najis. Makanya al yakinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu tidak akan gugur dengan keraguan. Ragu di situ suci, maka yakin najis. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, sah sholat di situ. Kenapa? Tidak boleh kita menghukumi suatu tanah itu dengan najis. Kenapa? Karena tanah itu aslinya adalah najis. Jadi sholat di kuburan ini hukumnya makruh.
Larangannya sama, larangannya bukan ditujukan kepada sholat tidak boleh di kuburan, tetapi larangannya adalah ditujukan kepada tempatnya itu diragukan sucinya. Ketika satu tempat diragukan sucinya, maka tidak boleh sholat di situ. Jadi hukum sholat di kuburan itu ada dua. Pertama boleh, yang kedua boleh tapi makruh, yang kedua tidak sah. Pertama sah, yang kedua tidak sah. Sahnya dibarengi dengan makruh, tidak sahnya itu karena ada najisnya. Kalau yakin di situ tidak ada najisnya, maka sah sholat di situ. Tetapi kalau di situ ada najisnya, tidak sah sholat di situ. Kalau kuburan itu sudah berulang-ulang digali, maka kuburan itu berarti sudah bercampur dengan nanah-nanah mayat. Untuk itu sholat di situ tidak boleh karena tempatnya sudah bercampur dengan nanah-nanah atau bercampur dengan najis. Maka pendapat pertama, sholat di situ tidak boleh. Karena apa? Ragu sucinya. Kalau ragu sucinya berarti lebih kuat kepada najis. Kalau lebih kuat kepada najis berarti dominan najis. Al yakinu la yuzalu bisaki. Keyakinan tidak gugur karena keraguan. Ragu suci berarti yakin najis. Pendapat yang kedua, tidak boleh sholat di situ sah, sholat di situ tidak boleh dihukumi dengan najis. Kenapa? Karena tanah itu aslinya adalah suci, maka sholat di situ boleh, tetapi makruh. Inilah pembahasan kali ini. Insya Allah ke depan akan dibahas tentang bagaimana sholat di kamar mandi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.